Yo yo yo, kembali lagi di channel saya Andre. Hari ini saya belum tahu rencana kemana, karena kelihatannya di luar masih sepi ya. Tapi saya mungkin keluar sebentar untuk lihat situasi di luar bagaimana. Nanti saya akan update terus. Jadi ikuti video saya terus, oke? Halo semua, kembali lagi Sydney diguyur hujan. Walaupun sebenarnya Sydney sekarang ini lagi musim panas, tapi kali ini kenapa ya? Kok banyak curah hujannya? Saya rasa seperti bukan musim panas nih. Ya hari ini saya nggak jalan-jalan ke daerah city, nggak daerah kota. Saya coba untuk jalan-jalan cari angin di daerah pinggiran kota, daerah suburb. Ini saya mendekati wilayah Hurstville, tapi saya nggak ke arah situ. Saya coba untuk balik ke Eastern Suburb. Ya seperti dilihat, jalanan udah mulai rame sih. Mungkin orang sudah mulai keluar, walaupun sekarang ini banyak anak-anak sekolah yang masih libur. Kalau nggak salah mereka balik ke sekolah sekitar akhir bulan ini ya, akhir Januari ya, atau awal Februari. Ya tepatnya sih nggak tahu karena nggak punya anak, jadi ya cuma dapat informasi dari teman aja yang punya anak gitu. Ya enak juga sih Sydney diguyur hujan, jadi agak adem ya. Kalau nggak panas sekali. Kalau lagi musim panas bisa sekitar 35 sampai 40 derajat. Kadang-kadang bisa over 40 degrees kalau lagi summer. Ya enakan begini sih, hujan, sejuk ya. Bawa mobil juga lebih enak. Bisa menikmati, tidak terlalu panas. Ya seperti dilihat ini banyak mobil-mobil ya. Udah banyak kendaraan keluar. Sudah cukup ramai. Namun tadi saya ada telepon teman juga yang tinggal dekat city. Dia bilang sih city sepi sekali ya. Nggak tahu kenapa, mungkin orang malas keluar juga daerah city lagi hujan-hujan begini. Ya, kalau daerah suburb masih agak ramai yang kelihatannya sih. Ya, mau gimana lagi? Sydney untuk tahun ini kelihatannya dari akhir tahun kemarin sepi ya. Tanggal 1 kemarin pun sepi. Sekarang udah tanggal 2 Januari pun masih sepi. Tidak banyak turis untuk kali ini karena turis dari internasional kalau nggak salah masih belum boleh masuk. Hanya turis-turis dari, bukan turis sih ya, turis dari other state masih ada beberapa yang masuk. Namun mereka juga agak takut karena belakangan ini ada beberapa new cases COVID ya di New South Wales, dan kemarin ada 4 kasus baru di Victoria, daerah Melbourne. Jadi beginilah kota Sydney. Tidak seperti sebelumnya. Kalau musim bulan Januari biasanya ramai ya, banyak turis asing masuk. Tapi tahun ini sangat sepi sekali sih. Ya, seperti inilah keadaan Sydney. Enaknya ya jalan agak sepi, walaupun memang ya bawa mobil di Sydney memang jauh lebih enak ya. Lanjutkan lagi perjalanan. Temperatur sekarang menunjukkan 19 derajat Celcius di Sydney. Ya, hujannya tidak terlalu besar, hanya gerimis-gerimis saja sih. Iya. Saya sekarang memasuki daerah yang namanya
Bexley. Ya, kita sudah dekat Bexley. Saya sedang menuju ke arah Eastern Suburb. Ya. Kita lihat jalan masih sepi. Ya, kecepatan rata-rata di Sydney itu hanya 60 km per jam. Mungkin ada penonton dari Indonesia ngatakan, wah jalan sepi bisa ngebut dong. Iya, ngebut sih bisa, cuma kita nggak tahu karena banyak sekali polisi sekarang memakai unmarked car. Kita nggak tahu. Mereka polisi bisa bawa mobil van kadang-kadang, atau mobil kecil seperti yang di video ini, ya, atau kadang-kadang mobil pakai Toyota Camry, kebanyakan sih Camry ya, atau Ford. Kita nggak tahu dalamnya polisi dengan peralatan pengukur kecepatan. Ya, jadi sebenarnya ya mematuhi peraturan berkendara itu ya nggak harus. Kalau ada polisi ya, dimanapun juga ya tetap harus dipatuhi. Ya, ini daerah masih Bexley. Ya, kalau kita lihat sini ada pom bensin. Setiap pom bensin itu harga bisa beda-beda ya. Sekarang rata-rata di 107,9 sen per liter, atau $1.07,9 per liter. Di beberapa petrol station mungkin ada yang lebih mahal ya, sekitar $1.30, sekitar gitu. Cuman kalau yang independent petrol station rata-rata memang lebih murah dibandingin dengan BP, Shell, Caltex seperti itu. Rumah-rumah juga di Australia seperti ini. Tidak banyak rumah-rumah yang tertutup oleh pagar-pagar yang tinggi ya, seperti kalau di Jakarta. Karena alasan keamanan, rumah-rumah ditutup dengan pagar keamanan yang sangat tinggi, seperti di penjara. Jadi memenjarakan diri istilahnya. Kalau di Australia secara keseluruhan ya rumahnya seperti ini. Pagar ada, cuman nggak tinggi, ya nggak tertutup seperti rumah-rumah di Jakarta ya, tutup dengan pagar-pagar bersih dengan ukuran milimeter yang cukup tebal. Kalau di Sydney ya seperti ini. Iya, bisa lihat sendiri, pagar ada, cuman nggak tinggi. Ya, ini pertokoan-pertokoan, kebanyakan tutup ya. Seperti yang teman-teman lihat itu, kalau ke kiri yang arah Sydney, Princess Highway, itu beberapa waktu lalu, waktu malam tahun baru, saya berjalan melewati Princess Highway yang ke arah Newtown. Mungkin ada berapa yang lihat vlog saya sebelumnya. Ya ini, kalau saya ke kiri itu nanti lurus-lurus saja ke arah Newtown, balik lagi ke city. Ya. Sekarang saya coba untuk melewati airport di Sydney.
melewati International Airport, kemudian melalui Domestic Airport dan masuk ke Eastern Suburb. Ya, seperti ini. Jadi kalian bisa bandingkan, teman-teman bisa dibandingkan bawa mobil di Sydney, Australia dengan di Jakarta, ya, bisa bandingkan. Sejauh ini dari tadi saya belum ada dengar orang yang menyalakan klakson mobil, ya, karena semua teratur. Kalian bisa lihat sendiri, jalan juga sepi, tidak semraut, semua mengikuti aturan yang ada. Dan peraturan semua sini jelas, marka-marka jalan juga jelas, ya, pelang-pelangnya semua jelas. Nah, ini marka yang kalau teman-teman lihat itu di aspal ada yang kuning-kuning, ya, dengan silang-silang. Itu tanda atau perbatasan dimana kalau misalnya andai kata terjadi kemacetan, ya, traffic dari arah yang berlawanan itu nggak boleh melewati atau menunggu di jalur kuning ini. Karena kenapa? Kalau traffic di depannya itu berhenti karena mungkin kemacetan dan Anda tetap terus masuk ke area yang kotak ini, itu Anda akan kena tilang. Kalau nggak salah fine-nya itu sebesar $248, karena Anda dinilai telah memblok traffic dari arah yang lain, ya. Jadi itu semua jelas, tinggal dipelajarin dan diikutin aja, ya. Seperti di jalur inilah, ini arealnya 60 km per jam, ya, semua mematuhi, ya. Bisa dilihat saya kebetulan posisi paling depan. Itu mobil-mobil yang di belakang ya mengikuti, mungkin ada beberapa yang kecepatannya lebih cepat dikit. Nah, ini seperti inilah. Ini salah satu mobil hire car yang melanggar peraturan. Saya bawa mobil ini 60 km per jam, dia bisa take over mobil saya diperkirakan sekitar 65-70 km per jam. Laki nggak ada polis. Kadang-kadang di dekat airport ini banyak polisi dengan speed gun. Jadi alat pengukur kecepatan, dia bisa tembak dari arah depan. Ini semua jelas peraturannya, ya. Makanya enak sekali sih bawa mobil tuh di Australia, ya. Walaupun Sydney cukup crowded, tetap masih enak bawa mobil di Australia. Teringat kata-kata teman saya, dia bilang, wah, bawa mobil di Australia gampang, anak kecil juga bisa ngedrive. Anak kecil ya bisa aja ngedrive. Gimana bisa ngedrive? SIM aja belum punya, nggak boleh ngedrive, bro. Melanggar peraturan, ya, harus diikutin. Kalau anak kecil bisa ngedrive ya cuma mobil-mobilan aja bisa bawanya cuma mobilan. Kalau mobil beneran belum boleh, ya. Sampai umurnya cukup baru bisa apply license, ya. Ya, jadi begitulah teman-teman, sedikit review kondisi jalan di Australia. Ya, cukup asik. Kalau saya terus terang, saya suka sekali untuk ngedrive di Australia. Cuman kalau di Jakarta, kalau bisa, ya, saya lebih baik duduk manis menjadi penumpang saja. Saya paling nggak suka ngedrive di Jakarta. Oke guys, kita lanjutkan ke vlog berikutnya.